kita gusur. Ya Allah, tolong jangan hancurkan rumah kami. Tolong jangan bongkar rumah ini dan jangan usir kita. Diam, diam. Gitu dong, kerjanya bagus. Makanya, kalau gua ngomong itu lu harus dengerin. Walaupun lu adek gua nggak peduli. Sekarang gua minta lu pergi dari sini. Ini tuh udah tanah wakaf, Mas. Dia manahin sama orang tua kita, Mas. Nggak bisa ngusir kita gitu aja. Orang tua udah meninggal, biarin aja. Gua ini paling tertua di sini. Mas akan terima akibatnya dari semua ini, Mas. Akibat? Lu harus dengar omongan gua. Sekarang lu pindah dari sini. Sekarang saya minta kalian bongkarin semua itu makam. Siap. Mas mau bongkar makam juga? Iyalah, gua bongkar makam. Karena kalau nggak gua bongkar, siapa yang akan beli tanah itu? Mas itu udah gila ya? Banyak ngomong lo, udah. Mas, jangan, Mas. Mas Tarno udah bener-bener gila sama harta, Kak. Ini juga dicabut. Gua nggak mau lihat lagi ada beginian. Tunggu. Kalian ngapain main bongkar makam saja? Jangan sembarangan main bongkar tanah makan leluhur kita. Ini kan berdua. Ini tanah wakaf milik Pak Tarno. Dan ini mau dijual. Kalian nggak bisa seenaknya begitu dong main bongkar-bongkar saja. Tanah ini sudah diwakafkan oleh orang tua Tarno buat warga. Woi! Kalian datang-datang main marah-marah aja. Apa maksudnya nih? Tarno, kamu itu nggak punya hak untuk mematok dan menjual makam warga ini. Ini tanah orang tua saya. Dan perjanjian wakaf itu udah nggak ada. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa begitu. Ini tanah orang tua gua. Gua yang berhak, bukan lu pada. Mas Tarno, aku mohon, Mas. Hentikan semua ini, Mas. Iya, Mas. Mas tuh harusnya sadar. Kalian ngapain di sini? Hah? Sekarang aku minta kalian pergi dari sini. Kami nggak rela kalau tanah ini sampai dibongkar. Apa urusan lu? Astagfirullahaladzim. Tenang semua. Semua tenang. Gimana kita mau bisa tenang, Pak Ustadz? Si Tarno sudah matokin dan bongkar nih makam. Ini tanah orang tua gua. Gua berhak ngelakuin apa aja. Astagfirullahaladzim. Tarno, kamu harus ingat. Kalau tanah sudah diwakafkan, itu artinya sudah menjadi milik umum. Dan tanah wakaf ini adalah amanah dari kedua orang tua kamu. Ini adalah ladang pahala buat mereka di akhirat nanti. Dan mereka senang tanah ini diwakafkan. Pak Ustadz tahu apa? Orang tua saya sudah meninggal. Emang Pak Ustadz tahu kalau dia tuh bahagia di sana? Mas Tarno, cukup. Mas Tarno tuh bicara sama Pak Ustadz. Jaga mulut kamu, Mas. Diam kamu ya. Kamu gak usah banyak ngomong. Berhenti kamu. Sudah cukup. Jangan sampai ada yang berkelahi. Tarno, tolong bawa pergi anak buah Anda. Jangan sampai masalah ini tambah kacau dan polisi datang. Nggak bisa masalah ini diselesaikan secara begini. Ayo kamu pergi sekarang. Saya akan pergi, Pak. Tapi Bapak harus ingat. Tanah ini akan tetap saya jual. Ayo kita pergi. Pergi. Dibakar. Aduh. Sial. Semua orang udah tahu lagi. Gue harus gimana nih? Gue harus cari cara lain. Gimana caranya ya? Selamat siang, Pak Tarno. Selamat siang. Pak Tarno, atasan saya bertanya, apakah Bapak jadi menjual tanah itu? Oh, Pak. Jelas jadi dong, Pak. Tapi ada syaratnya, Pak. Kalau Bapak mau beli tanah saya, harus sesuai dengan harga saya. Kami sudah setuju untuk membeli tanah dengan harga segitu, Pak. Kira-kira kapan kami bisa menerima surat tanah itu? Oke. Kalau emang Bapak setuju, Bapak tolong kasih saya waktu. Tapi jangan terlalu lama, Pak. Kalau terlalu lama, kami bisa mencari tanah di tempat yang lain. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Bapak tolong kasih saya waktu, Pak. Saya janji sama Bapak, saya akan jual tanah itu, ya. Bapak percaya sama saya. Baik. Saya tuh bener-bener keterlaluan. Tega-teganya dia ngusir kita. Kenapa kalian nangis? Tadi Mas Tarno datang ke sini, Mas. Dia ngebawa preman untuk ngusir kita. Katanya rumah ini mau dijual sama dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Tarno benar-benar keterlaluan. Aku akan temui dia.
para warga tetap tidak mau untuk pergi dari tempat itu. Gue nggak mau tahu. Bagaimanapun caranya, lu berdua harus lakuin. Ngerti nggak lu berdua? Ngerti, Bos? Mas, sebentar mas. Apa sih? Saya mau ngomong sama mas sebentar ya. Mas, apa benar mas mau jual tanah wakaf? Iya benar. Sebenarnya saya... Oh iya. Pas banget lu kesini. Nah, gue pengen ngasih tahu sama lo. Gini. Gue tahu kemauan lu kan. Lu pasti mau duit itu kan? Gampang. Gini. Lu ngomong sama istri lu bujuk tuh istri lu agar mau menjual tanah wakaf itu. Hah? Nanti kalau misalnya udah ada yang mau beli tanah wakaf itu, kan kita dapat duit. Lu tenang aja. Nanti duitnya kita bagi dua. Mas, saya datang ke sini bukan untuk kerjasama sama mas. Insya Allah saya tetap di jalan yang diridhoi Allah. Lu belagu banget sih. Orang miskin kayak begini. Emang lu gak butuh duit? Allah sudah atur rezeki kita mas. Saya cuma mau bilang sama mas, jangan jual tanah wakaf itu mas. Berdosa mas. Lu berani ceramain gua? Hah? Sekarang udah berani lu sama gua. Berani lu sama gua. Berani lu sama gua? Hah? Lu terima tawaran gua? Mas. Apa? Mas, stop mas. Ada apa ini? Lu siapa? Lu nggak usah ikut campur ya. Saya nggak mau ikut campur mas. Tapi nggak baik pakai kekerasan. Berisik lu, mas. Saya nggak mau berantem sama mas. Biar saya bawa dia pulang. Bawa sana cepat. Gua nggak mau dia ada di sini. Mbah. Mbah, aku mau cara cepat, Mbah. Aku mau warga ninggalin tanah itu. Apapun caranya. Gampang. Tanah wakaf itu agak berat untuk direbut. Dan resikonya juga berat. Mbah, lakuin, Mbah. Saya nggak takut sama siapapun. Saya minta Mbah lakuin semua itu. Baik. Tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya, akan saya turutin, Mbah. Syaratnya, kamu harus memindahkan jasad perempuan perawan yang baru saja meninggal. Mbah, gali kuburan ini. Udah cepetan, nanti malah ketahuan orang. Iya, Mbah. Ayo cepetan. Iya, Mbah. Mbah, Mbah gerak sendiri, Mbah. Tenang, itu artinya Sumi sudah bangkit, Ros. Tapi, Mbah. Mbah! Permisi. Mbak, bantuin, Mbak. Semoga dengan kehadiran kamu bisa merubah secepatnya. Kalau bukan karena tanah warisan itu, saya nggak akan mau lakuin ini.
Ya, pokoknya gua nggak rela sampai mati kalau tanah wakaf ini dijual. Iyalah, enak aja tuh Starno main jual-jual aja. Tapi saya jadi heran sama Starno, kelakuannya beda banget sama orang tuanya. Padahal orang tuanya sendiri yang wakafin ini tanah. Tapi pokoknya kita harus pertahani ini tanah. Ya betul, gua setuju tuh. Kok ada cewek malam-malam gini? Ngapain dia ya? Pulang kerja kali ya? Coba panggil. Neng, Neng. Neng ngapain? Setan! Setan! Kayak dia lewat tadi. Kenapa? Ini tadi ada sosok hantu serem banget, dia pakai gaun merah. Pokoknya mukanya nyeremin banget. Gak ada, Kak. Itu di sana. Aku yakin banget tadi di sana ada. Udah. Mungkin perasaan kamu aja. Kamu istighfar ya. Sumpah gua aja melihat malam itu gua lihat ada hantu gentayangan pakai gaun merah. Iya, gua juga lihat. Pokoknya serem banget. Kakinya juga nggak napak di tanah dan kukunya panjang. Mas kalian, Mas ngelihat hantu gaun merah rambut panjang. Iya, lihat Bu. Ternyata bukan hanya saya aja yang ngelihatnya, tapi mas-mas ini juga ngelihatnya. Iya. Kok gua jadi tiba-tiba merinding, Jak? Iya, gua juga. Aneh ya kampung kita jadi angker gini. Iya, lah, kita pergi aja yuk. Ya udah mending cabut ah. Ya Allah, kenapa ada jejak tapak kaki ke arah sini ya? Hah? Kok jejaknya ke tanah wakaf? Pak, kenapa Pak? Roy, kamu belum tahu ya yang lagi ramai di daerah sini? Ya lagi ramai. Memangnya ada apa Pak? Banyak warga yang diganggu wanita gaun merah. Tuh, liatin. Ini jejaknya. Yang mengarah ke tanah wakaf yang ditempati Bapak Adi. Ya udah Pak, coba kita cek ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi di jalan melihat jejak tapak kaki dan mengarah ke rumah ini. Kita pun jadi khawatir. Oh, jadi kalian biang keroknya, hah? Mas ini apa-apaan sih? Kalian nggak usah sandiwara. Kalian itu benar-benar jahat ya. Kalian buat warga jadi benci sama aku. Ini semua fitnah. Kita nggak pernah berpikiran sampai ke sana, Mas. Apalagi pakai ilmu hitam. Kamu masih mau mengelak ya? Udah ngaku aja. Sekarang kamu lihat. Ini jejak kaki apa? Hah? Kalian yang melihara setan di rumah ini kan? Hah? Dasar munafik. Justru aku dan warga di sekitar sini itu diganggu oleh hantu-hantu itu, Mas. Kamu jadi orang nggak usah sok suci. Saya mohon tolong jangan percaya omongan kakak saya ini. Ini semua nggak benar, Pak. Saya nggak mungkin menggunakan ilmu hitam atau apapun ajaran sesat yang tidak boleh dilakukan oleh agama, Pak. Udah. Sekarang tolong stop dulu. Nggak boleh menuduh orang kalau nggak ada bukti. Nanti kita buktikan aja. Dan saya yakin Mbak Darna dan keluarganya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Lu siapa? Lu nggak usah ikut campur ya. Mbah.